Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9 yang Ibu cintai. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pertemuan yang ketiga Quran hadis ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga anak-anak masih semangat mudah-mudahan dan para pengajar pun semangat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Ibu akan melanjutkan materi kita di minggu yang lalu. Nah, minggu yang lalu kita telah membahas tentang kejujuran. Di sini bisa kamu lihat di LKS kamu. Silahkan dilihat di halaman 14. Kita akan membahas tentang jujur dalam muamalah. Apa sih muamalah itu? Muamalah artinya jual beli atau interaksi antara satu dengan yang lainnya. Jujur dalam bermuamalah itu merupakan suatu kunci. Seperti Ibu udah jelaskan pada minggu yang lalu. Apabila orang berbuat jujur, maka dia akan dipercaya. Tetapi satu kali dia berbuat tidak jujur atau berbuat curang, maka orang lain akan menjauh dan orang lain tidak percaya lagi apa yang telah kita katakan atau apa yang akan kita lakukan. Maka dalam berbagai hal kita harus berlaku jujur. Anak-anak yang Ibu cintai, apabila kita menemukan sesuatu di dalam kelas, maka kita harus mengembalikannya kepada orang yang berhak, orang yang punya. Nah, itu merupakan salah satu bentuk jujur dalam kehidupan kita sehari-hari. Apabila kita kesiangan, maka kita mengatakan kepada dewan guru atau guru piket bahwa yang sebenarnya bukan mengada-ada. Di rumah kita harus berbuat jujur juga. Banyak dalam kehidupan sehari-hari kita harus berbuat jujur. Kejujuran merupakan suatu kunci dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam bermuamalah, kejujuran sangat diperlukan karena sesuai dengan surat Al-Mutaffifin yang menerangkan tentang jual beli. Ya, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yuhsirun. Ya. Di sini yang akan Ibu bahas ya. Surat Al-Mutaffifin 1 sampai 3. Ancaman keras ditujukan kepada orang-orang yang curang, yaitu orang yang saat berdagang mengurangi timbangan dan takaran. Hal ini dijelaskan tadi dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 3. Wailul lil mutaffifin, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Minta ditambah kita nggak boleh, dikurangin juga pedagang nggak boleh. Ya. Walladzina wa idza kaluhum aw wazanuhum yuhsirun. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Sendirinya pengen ditambah, tapi kepada orang lain pengen mengurangi. Banyak kejadian ya. Orang ingin untung ya, menjual gas LPG yang 3 kg, mereka ya, membeli yang besar, membeli yang kecil yang 3 kg, mereka pindahkan kepada gas LPG yang besar. Nah, sehingga mereka mengatakan bahwa kami akan beruntung. Padahal di situ mereka akan merugi. Mereka akan merugi. Dan banyak kejadian
kerugiannya tidak ditujukan nanti, tetapi kerugiannya ditunjukkan oleh Allah pada waktu mereka memasukkan gas LPG itu. Banyak kejadian yang sangat menakutkan, yaitu meledak ya. Nah, di situ ada juga orang yang mencampur beras bagus dengan beras jelek. Di sini mereka pengen ditambahin, mereka pengen untung banyak, tapi apabila mereka memberikan sesuatu kepada atau mereka menjual, mereka akan mengurangi timbangannya. Para ulama banyak yang menjelaskan bahwa perbuatan curang adalah salah satu hal yang dianggap ringan oleh sebagian orang yang biasa berlaku curang. Akan tetapi di hadapan Allah ternyata masalah ini bukanlah perkara yang ringan, tetapi perkara yang sangat berat, sehingga Allah mengancam dengan kata wailul lil mutaffifin, kehancuran, kebinasaan, kecelakaan bagi orang-orang yang berbuat curang. Jadi di sini tekankan, dimulai dari sekarang, kita masih kecil, berlaku jujurlah dalam kehidupan kita sehari-hari. Curang akan merugikan diri kita sendiri. Yang dirasa oleh kita akan untung, tetapi kerugian lebih banyak di situ. Malahan Allah mengancam, wailul lil mutaffifin, kebinasaan, kehancuran, kecelakaan. Binasa, hancur, celaka, mungkin itu bisa akibatnya itu bisa kita dapati di dunia, atau yang lebih berat lagi, azab Allah nanti di akhirat. Mudah-mudahan anak-anak kelas 9 yang Ibu sayangi, kita memulai dalam kehidupan kita ini berlaku jujur kepada siapapun. Apapun yang kita katakan, apapun yang kita lakukan, harus dengan sejujur-jujurnya. Tidak boleh kita berbuat curang, tidak boleh kita munafik. Ya, bila berkata dia dusta, itu salah satu dari ciri-ciri orang munafik. Ya, di antaranya bila berkata dia dusta, selalu perkataannya itu berbelit-belit, sehingga berbuat curang kapanpun akan diketahui. Maka waspadalah, kita harus berbuat yang sebaik-baiknya, yang sejujur-jujurnya. Ya. Anak-anak, setelah mempelajari tentang jujur dalam bermuamalah, jawablah pertanyaan berikut. 1. Mengapa kita harus selalu jujur dalam bermuamalah? 2. Tuliskan 3 contoh perbuatan jujur. Dan Ibu ingin tahu juga, tuliskan 3 contoh perbuatan yang curang. Ibu tunggu responnya. Mudah, insya Allah akan Ibu respon kembali apa jawaban-jawaban dari siswa. Dan Ibu mohon kepada semuanya untuk hadir, karena minggu kemarin ada beberapa orang yang tidak hadir dan banyak sekali yang tidak memberikan respon apa yang telah Ibu berikan. Ibu mohon kepada semuanya untuk terakhir kali mungkin ini belajar dengan secara daring, ya. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa tatap muka. Maka Ibu mengharapkan respon dari semuanya. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.